Selamat malam yang terhormat Bapak Adi Mursalin SEMM dan Bapak Zalfi SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan perbandingan 5 jurnal saya yang berjudul yaitu Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. Saya Atrino Mulyadi, NIM 1810416651, kelas manajemen pagi A2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SMM, dan dosen pembimbing Pak Zalfiwan SMM. Baik, akan langsung saja saya mulai. Untuk poin pertama yaitu latar belakang saya dan alasan saya memilih jurnal ini. Alasan saya memilih kelima jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi manajemen dengan judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan, di mana konflik sering kita ketemui di berbagai perusahaan. Contohnya adanya ketidakadilan dalam pemberian upah atau gaji, sehingga terkadang bisa saja menyebabkan karyawan mogok kerja atau bahkan kinerjanya menjadi buruk. Nah, inilah yang membuat saya penasaran untuk meneliti atau mencari lebih lanjut apakah pemberian upah atau kompensasi nanti bisa memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai tersebut. Akan langsung saja saya mulai. Perbandingan 5 jurnal. Saya akan membandingkan dari judul jurnal. Untuk jurnal pertama yaitu yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Anugrah Traktor Machinery Sumatera. Penulisnya yaitu Benny Usman, Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang. Jurnal Media Wahana Ekonomika, volume 15 nomor 1 tahun 2018. Nah, untuk jurnal kedua yaitu berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Warung Bendito, Manado. Penulis yaitu Nirvana Monika, Sangkain, Wilhelmina, dan Rumawa Sandra Asaloes. Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi. Jurnal Administrasi Bisnis, volume 8 nomor 2 tahun 2019. Nah, untuk jurnal ketiga ini berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pabrik Gula Rejo Agung Madiun. Penulisnya itu Yusuf Agung Trilaksono, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Madiun. Jurnal Ilmiah Ekonomi, volume 4 nomor 2 tahun 2016. Untuk jurnal keempat, judulnya yaitu Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Prima Cipta Grahara Sentosa di Jakarta. Penulisnya yaitu Asep Sulaiman, N. Lilis Suryani, Lili Sulami, dan Muhammad Guru. Universitas Pamualang, Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia, volume 4 nomor 2 tahun 2021. Dan jurnal terakhir yaitu Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Tirta Investama Lampung, di mana penulisnya yaitu Naru Sutarmiati, Hesti Widi Astuti. Program Studi Manajemen STIE Prasetya Mandiri Lampung, volume 4 nomor 1 tahun 2019. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin persamaan dan perbedaan. Yang pertama itu persamaannya. Persamaannya itu kelima artikel di atas yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, kelima artikel jurnal di atas memiliki sumber yang sama yaitu sama-sama dari situs ResearchNet. Yang ketiga, kelima jurnal di atas sama-sama mencantumkan judul jurnal, nama penulis, volume, nomor, bulan, dan tahun jurnal. Untuk yang terakhir, antara jurnal 2 dan 5 memiliki persamaan tahun yaitu sama-sama tahun 2019. Nah, kita ke poin perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu objek penelitian kelima artikel tersebut berbeda. Yang kedua, pada artikel pertama, jurnal pertama, objek penelitiannya adalah PT Anugrah Traktor Machinery Sumatera.
Sementara pada artikel kedua, objek penelitiannya adalah perusahaan Warung Bendito Manado. Pada artikel ketiga, objek penelitiannya adalah pabrik gula Rejo Agung Madiun. Pada artikel keempat, objek penelitiannya adalah PT Prima Cipta Graha Sentosa di Jakarta. Pada artikel kelima, objek penelitiannya adalah PT Tirta Investa Lampung. Dan yang terakhir yaitu kelima artikel jurnal di atas berasal dari universitas yang berbeda di Indonesia. Nah, kita masuk ke poin latar belakang. Untuk jurnal pertama, latar belakangnya PT Anugerah Traktor Macineri Sumatera adalah salah satu badan usaha yang bergerak pada bidang kontraktor untuk batu bara. Perusahaan ini berusaha agar tetap hidup dan berkembang sehingga dapat mencapai tujuan atau keuntungan serta dapat melayani dan memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan sebaik mungkin. Nah, dalam pelaksanaan aktivitasnya, perusahaan menginginkan agar semua karyawan dapat melakukan pekerjaan atau tugas mereka dengan baik sehingga dapat mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Untuk jurnal kedua, perusahaan Warung Bendito Manado, sumber daya manusia merupakan aset paling penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi dan harus diperhatikan dalam manajemen. Karena mereka inilah yang bekerja membuat tujuan, mengadakan inovasi, dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, dalam suatu organisasi yang menjadi peran utamanya adalah personalianya untuk dapat menggerakkan pekerjaan yang bekerja dengan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Untuk jurnal ketiga, manusia sebagai salah satu sumber daya yang bersifat dinamis dan memiliki kemampuan untuk terus berkembang, sehingga perlu mendapat perhatian dari pihak perusahaan. Perhatian ini diperlukan mengingat dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan akan selalu berhadapan dengan sumber daya manusia yang dimilikinya tadi. Nah, untuk jurnal keempat ini latar belakangnya adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dunia yang saat ini, maka semakin ketat juga persaingan bisnis antar organisasi. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam memasuki era global yang baru adalah adanya persaingan bisnis yang berupaya agar masing-masing tetap mampu bersaing dengan kompetitif. Nah, organisasi dan karyawan merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang terdiri dari berbagai individu yang latar belakang kompetensinya berbeda-beda dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Untuk jurnal terakhir, latar belakangnya yaitu perusahaan saat ini dituntut meningkatkan kinerja karyawan guna pengembangan perusahaan. Keberhasilan perusahaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia tadi. Nah, karena merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan suatu usaha. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kerja individu, kinerja sebuah individu. Dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Akan saya lanjutkan untuk persamaan dan perbedaan latar belakang kelima jurnal tadi. Yang pertama itu persamaannya. Persamaannya, kelima artikel jurnal di atas memiliki faktor penting utama untuk memperoleh kemajuan perusahaan, yaitu sumber daya manusia tadi, sama-sama sumber daya manusia. Nah, yang kedua, kelima artikel jurnal di atas dijelaskan pada latar belakang kenapa kompensasi itu sangat penting bagi kinerja karyawan. Kita masuk ke poin perbedaannya. Yang pertama, penulis artikel 1 memaparkan bahwa suatu perusahaan akan meningkat kinerjanya bila ada kerjasama dan hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawannya. Untuk nomor 2, perbedaannya yaitu penulis artikel 2 menjelaskan bahwa supaya meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi yang menjadi peran utamanya adalah personalianya untuk dapat menggerakkan pekerjaan yang bekerja dengan berdasarkan kuantitas dan kualitas. Untuk ketiga, penulis artikel 3 memaparkan bahwa upaya peningkatan kinerja karyawan dengan cara pembinaan terhadap sumber daya manusia perlu terus mendapatkan perhatian, mengingat pesan sumber daya manusia yang besar dalam suatu perusahaan. Untuk yang keempat, penulis artikel 4 dijelaskan bahwa keberadaan sumber daya manusia yang handal memiliki peran yang lebih strategis, teman-teman, dibandingkan sumber daya yang lain untuk meningkatkan kinerja dan kemajuan perusahaan tadi. Untuk penulis artikel kelima, dijelaskan bahwa perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya menempuh beberapa cara, misalnya melalui pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan pemberian motivasi juga.
Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu permasalahan penelitian. Untuk jurnal pertama, penulis itu menjelaskan permasalahan penelitiannya dalam artikel, yaitu menjadi kewajiban setiap pimpinan perusahaan untuk menciptakan kepuasan kerja bagi karyawannya. Karena kepuasan kerja merupakan faktor yang diyakini dapat mendorong dan mempengaruhi semangat kerja karyawan tadi. Untuk permasalahan penelitian yang kedua, penulis ini menjelaskan permasalahan penelitiannya adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan menghubungkan kompensasi dengan pengembangan karyawan. Jika program kompensasi dirasakan kompetitif oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang potensial dan mempertahankan serta motivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya tadi, teman-teman. Untuk jurnal ketiga, penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah pabrik gula Rejo Agung menghasilkan gula yang berkualitas tinggi, sehingga hal itu dibutuhkan kinerja yang baik supaya kualitas yang dihasilkannya semakin baik pula. Hal ini juga tidak terlepas dari kompensasi yang diberikan pada karyawan berupa gaji atau bonus saat masa penggilingan tadi. Nah, jurnal keempat, penulis menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan mereka semua. Maksud dari tujuannya pemberian kompensasi ini untuk membantu karyawan memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan rasa adil serta meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, untuk jurnal kelima, penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah hak-hak pekerja telah diatur bersama antara karyawan dan perusahaan. Akan tetapi di dalam implementasinya masih saja terdapat masalah-masalah yang terjadi seperti lembur karyawan tadi, serta gaji-gaji yang tidak terbayarkan, bonus tahunan yang tidak sesuai, hingga karyawan tadi merasa hak-haknya tidak diberikan secara adil. Nah, untuk poin selanjutnya, persamaan dan perbedaannya. Kita akan bahas dari persamaan. Persamaannya itu sama-sama kurang jelas dalam memaparkan permasalahan sosial yang dalam bentuk pertanyaan, terutama pada artikel 1, 4, dan juga 5. Persamaan yang kedua, dari kelima jurnal ini setelah dipahami dan dibaca dengan seksama, kelima permasalahan penelitiannya adalah sama-sama untuk melihat pengaruh kompensasi tadi terhadap kinerja karyawan. Nah, sementara itu perbedaan yang paling utama terlihat adalah pada artikel 2 dan ketiga, di mana pada artikel tersebut permasalahan penelitian dituliskan jelas dengan kalimat tanya dan kata tanya. Sementara itu pada artikel lainnya tidak terlalu dipaparkan dengan jelas. Kita masuk ke tujuan penelitian. Untuk jurnal pertama tidak dicantumkan dengan jelas tujuan penelitiannya. Untuk jurnal kedua, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana sih pengaruh kompensasi atau finansial terhadap kinerja karyawan pada perusahaan warung Bendito Manado tadi. Untuk jurnal ketiga, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai, yaitu yang pertama ingin mengetahui bagaimana kompensasi tadi yang diberikan pada perusahaan Rejo Agung Madiun. Yang kedua ingin mengetahui kinerja karyawan pada perusahaan Rejo Agung Madiun tadi. Dan yang ketiga, adakah pengaruh kompensasi tadi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan Rejo Agung Madiun itu. Untuk jurnal keempat, di sana tidak dicantumkan dengan jelas tujuan penelitiannya. Serta jurnal terakhir yaitu kelima sama-sama tidak dicantumkan dengan jelas tujuan penelitiannya. Nah, persamaan dan persamaannya yaitu terletak pada jurnal 2 dan 3, yaitu sama-sama mencantumkan dengan jelas tujuan umum penelitiannya tadi. Sementara itu perbedaannya yaitu jurnal 1, 4, dan jurnal 5 sama-sama tidak dicantumkan dengan jelas tujuan penelitiannya. Sementara itu jurnal 2 dan 3 tadi dicantumkan dengan jelas. Itu merupakan perbedaan dari kelima jurnal ini. Kita akan lanjut pada poin bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Untuk jurnal pertama, teori yang digunakan oleh penulis adalah kepuasan kerja menurut Martoyo, yang kedua Samsudin, ketiga Nawawi. Untuk jurnal kedua,
teori yang digunakan oleh penulis adalah yang pertama menurut Hasibuan, yaitu kompensasi, tentang kompensasi. Yang kedua menurut Armstrong dan Baron, yaitu tentang kinerja. Yang ketiga menurut Marwansyah, itu mendefinisikan tentang kinerja juga. Sementara jurnal ketiga, teori yang digunakan oleh penulis adalah kompensasi, itu menurut Edi Sutrisno. Yang kedua Surya Dharma, tentang manajemen kinerja. Yang ketiga menurut Melayu SP Hasibuan, yaitu tentang tujuan pemberian kompensasi tadi. Masuk ke jurnal 4, teori yang digunakan oleh penulisnya adalah menurut Harry Shimamura tentang kompensasi. Yang kedua menurut Mangkunegara tentang kinerja. Yang ketiga menurut Hasibuan tentang kompensasi. Dan jurnal yang terakhir, yang pertama menurut Hasibuan tentang kompensasi, yang kedua menurut Mangkunegara tentang kompensasi juga, yang ketiga menurut Prabu tentang kinerja, serta yang keempat menurut Surya Dharma tentang indikator kerja kinerja. Sementara itu persamaan dan perbedaan dari jurnal-jurnal di atas. Persamaannya pada poin bab 2 ini, yaitu persamaan kelima artikel jurnal di atas adalah landasan teorinya sama-sama lebih dari satu para ahli pada setiap jurnalnya. Yang kedua, landasan teori dari Hasibuan adalah landasan yang banyak digunakan terutama pada artikel 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, perbedaan ini terletak pada cara para ahli menggemukakan teorinya masing-masing. Di situ perbedaan utama yang dapat saya temui. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Untuk jurnal pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian explanatory, yaitu penelitian penjelasan. Penelitian explanatory ini adalah untuk menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Nah, untuk jurnal kedua, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jurnal 3, penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Kita masuk ke jurnal 4. Di jurnal 4 ini dalam menganalisa data digunakan uji validitas, reliabilitas, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis. Nah, untuk jurnal kelima, variabel dan penelitian di PT Tirta Investama Bandar Lampung, terdiri dari variabel bebas dan juga variabel terikat, di mana variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kompensasi. Nah, kita masuk ke poin-poin persamaan dan juga perbedaannya. Persamaannya itu kelima artikel jurnal di atas tidak ada persamaan dari jurnal tersebut karena desain penelitinya yang berbeda-beda dan cara serta jenis penelitiannya digunakan juga berbeda-beda antara satu sama lainnya. Sementara itu perbedaannya, yang pertama jurnal artikel pertama jenis penelitiannya adalah jenis penelitian explanatory atau penjelasan. Yang kedua, jurnal artikel kedua menggunakan jenis penelitian asosiatif kuantitatif. Yang ketiga yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dan yang terakhir, jurnal keempat dan 5 tidak dijelaskan menggunakan jenis penelitian apa. Kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Untuk jurnal pertama, oleh karena nilai T hitung besar dari T tabel dan nilai signifikasinya adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05, maka HO ditolak. Artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara kompensasi dan juga kinerja tadi. Nah, untuk jurnal kedua,
Berdasarkan hasil penelitian yang merupakan hasil analisis data yang diperoleh perusahaan Warung Bendito Manado, di mana yang dijadikan responden adalah berjumlah 34 karyawan dengan distribusi usia 17-25 tahun. Memiliki 29 responden lebih banyak usia 26-30 tahun, 4 responden lebih banyak, dan pada usia lebih dari 30 tahun 1 responden. Nah, untuk jurnal ketiga teman-teman, hasil dari uji T didapatkan T hitung sebesar 2,1195, di mana nilai T tabel diperoleh dari T dengan signifikansi alfa sama dengan 0,05, dengan sehingga perolehan T tabel 2,011, T hitung 2,1195. Karena T hitung besar dari T tabel, maka dalam jurnal 3 ini terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan Raja Agung Madiun. Nah, untuk jurnal keempat, berdasarkan jawaban responden, variabel kompensasi diperoleh rating skor sebesar 3,710, berada di rentang skala 3,40 sampai dengan 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Nah, pengujian hipotesis diperoleh nilai T hitung besar dari T tabelnya atau 8,175 besar dari 2,001. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan bahwa terdapat pengaruh signifikansi antara kompensasi dan juga terhadap kinerja karyawan. Untuk jurnal kelima, berdasarkan hasil pengujian validasi R-hitung dan T-tabel, maka variabel kompensasi adalah valid, dan hasil pengujian reliabilitas berdasarkan nilai Crow-Bunch alpha besar dari 0,7, maka variabel kompensasi dinyatakan reliable, dan variabel kinerja Y pengujian validitas adalah valid, serta hasil pengujian reliabilitas berdasarkan nilai Crow-Bunch alpha dinyatakan reliable juga. Nah, kita masuk ke persamaan dan perbedaan jurnal kelima jurnal tadi. Persamaannya kelima jurnal di atas semuanya sama-sama menunjukkan bahwa apa yang diteliti tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, atau semuanya dapat dibuktikan secara langsung. Nah, yang kedua, kelima jurnal di atas sama-sama memaparkan secara lengkap hasil dari penelitiannya. Yang ketiga, dalam kelima artikel jurnal ringkasan di atas sama-sama mengukur kuat lemahnya hubungan antara variabel konflik terhadap kinerja karyawan tadi. Nah, sementara itu perbedaannya teman-teman, jurnal 1, 4, dan 5 memiliki cara perhitungan pengujian hasil validasi data, sedangkan jurnal 2 dan 3 tidak terlalu dicantumkan. Perbedaan kedua, jurnal 1, 4, dan 5 lengkap dengan menunjukkan tabel hasil uji datanya, sedangkan jurnal 2 dan 3 hanya dipaparkan dalam bentuk kalimat atau descriptive text. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu kesimpulan dan juga saran. Untuk jurnal pertama, kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Anugrah Traktor Machinery Sumatera. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan diperoleh R-square sebesar 0,497, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini sebesar 49,7%. Nah, sementara itu dapat disimpulkan bahwa kompensasi ini berpengaruh terhadap kinerja pada PT Anugrah Traktor Machinery Sumatera ini. Sarannya yaitu bagi peneliti selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian berikutnya, terutama mengenai kompensasi terhadap kinerja, dengan mengembangkan variabel kompensasi dipisahkan menjadi kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi PT Anugrah Traktor Machinery Sumatera yang sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan kompensasi, karena variabel ini dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Nah, kita masuk ke jurnal 2. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tentang kompensasi, terdapat bahwa lebih berpengaruh secara finansial terhadap kinerja karyawan daripada secara non-finansial, karena gaji, insentif, tunjangan, dan bonus sudah menjadi kebutuhan utama bagi karyawannya. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, sehingga karyawan tidak merasa puas dengan kompensasi yang diterima, seperti datang bekerja tidak tepat waktu, jarang menggunakan seragam perusahaan, dan cara melayani pelanggan yang masih belum maksimal. Nah, untuk sarannya, bagi perusahaan Warung Benito sebaiknya lebih memperhatikan pemberian kompensasi secara finansial yang diberikan kepada karyawan tadi, agar kinerja karyawan lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Pihak perusahaan juga sebaiknya memberikan kompensasi finansial seperti gaji sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu upah minimum provinsi sebesar Rp3.050.000. Kemudian insentif tunjangan dan bonus yang sesuai dengan harapan karyawan agar tidak berdampak negatif pada kinerja karyawannya. Untuk jurnal ketiga, kesimpulannya kompensasi di Rejo Agung Madiun ini baik karena dari 50 responden, hasil kuesioner yang diperoleh ternyata sebesar di atas 55,88 sebanyak 31 responden atau 62%. Sedangkan yang berada di bawah rata-rata 19 responden atau sekitar 38% kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan ini terhitung baik karena nilai rata-rata responden yang menunjukkan hasil yang positif yaitu 58,98% tadi. Jadi kesimpulannya, kompensasi ini mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja karyawan di perusahaan Rejo Agung Madiun ini. Untuk sarannya, hendaknya karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh agar target yang ditetapkan perusahaan dapat tercapai atau bisa terlampaui, agar kompensasi yang diberikan sesuai dengan hasil yang dicapainya. Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hendaknya perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan hasil yang dicapai karyawan sebagai penghargaan atas waktu dan tenaganya yang dicurahkan untuk perusahaan tadi. Untuk jurnal keempat, kesimpulannya variabel kompensasi diperoleh rating skor sebesar 3,710 berada di rentang skala 3,40 dan sampai 4,19 dengan kriteria yaitu baik atau setuju. Nah, kemudian variabel kinerja karyawan diperoleh rating skor sebesar 3,838 atau berada di rentang skala dengan kriteria baik dan setuju juga. Sementara itu untuk sarannya yaitu kedepannya perusahaan harus mampu melakukan perbaikan terkait dengan pengupahan dan standar penggajian yang mengacu pada peraturan pemerintah. Kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dengan memberdayakan karyawan dengan menegakkan peraturan yang baik dan pemberian motivasi yang lebih intens lagi. Untuk jurnal terakhir, kesimpulannya yang pertama, kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Tirta Investama. Yang kedua, hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas kompensasi terhadap variabel terikat adalah sebesar 2,8%, sedangkan sisanya 98,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk saran pada jurnal 5 ini, saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya kompensasi yang diberikan kepada karyawan PT Tirta ini diperbaiki dengan menggunakan dasar-dasar pemberian kompensasi yang tepat. Misalnya uang lembur diberikan tepat waktu, bonus tahunan diberikan sesuai penilaian kinerja, upah karyawan dibayarkan menurut perjanjian dan kesepakatan kerja. Nah, untuk persamaan dan perbedaan pada bab 5 ini, persamaannya, kelima artikel jurnal di atas sama-sama memiliki saran yang baik bagi penulis maupun bagi perusahaan yang diberi saran tadi. Yang kedua, kelima jurnal di atas sama-sama memaparkan jelas kesimpulannya serta juga sarannya tadi. Yang ketiga, kelima artikel jurnal di atas sama-sama menyatakan bahwa kompensasi itu sangat mempengaruhi kinerja karyawan, kecuali artikel jurnal nomor 5 tadi. Nah, untuk perbedaannya, poin pertama, kelima artikel jurnal di atas memiliki perbedaan dalam cara menyimpulkan kesimpulannya dan juga sarannya. Untuk poin kedua, saran yang diberikan kepada setiap jurnal berbeda-beda juga, meskipun tujuannya sama-sama untuk membangun. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya tadi laporan dari perbandingan 5 jurnal saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata saat saya menyampaikan jurnal, serta logat saya yang tidak baik dan tidak enak dipandang.
Saya mohon maaf. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi kita semua yang meneliti tentang seminar jurnal ini. Terima kasih.